Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah, dan kepada Allah jua kita semua akan kembali. Itulah ucapan yang selalu kita ucapkan jika mendengar musibah kematian. Dan satu saat kematian itu akan tiba pada diri yang bicara ini, Yudi Pramuko, yang sekarang usianya sudah 64 tahun dan tentu akan masuk keranda jenazah, dimandikan, dimasukkan ke dalam keranda jenazah dan dipaksa untuk masuk masjid. Rasulullah bersabda, umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Dan itulah yang terjadi ketika Soekarno wafat dalam usia 63 tahun. Presiden pertama Abdurrahman Wahid juga wafat dalam usia 69 tahun. Sementara B.J. Habibie itu wafat dalam usia 83 tahun. Panjang sekali. Sementara Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Dan mungkin tidak lama lagi Jokowi yang sekarang usianya 63 tahun sudah memiliki satu titik ajal yang akan ditempuh dan tiba pada titik ajal itu yang tidak bisa mundur dan tidak bisa maju lagi. Begitu juga Prabowo akan masuk keranda jenazah. Sekarang usianya 73 tahun. Begitu juga Megawati yang sekarang usianya 78 tahun. Raden Ajeng Kartini sudah lama masuk keranda jenazah pada usia 25 tahun setelah dimandikan. Penyair besar Indonesia yang sangat terkenal dengan puisi-puisi yang lukas, Khairil Anwar, wafat dalam usia 27 tahun. Jika Prabowo panjang usianya, sementara Bapak TNI yaitu Sudirman wafat dalam usia yang sangat muda, 34 tahun. Itulah para penonton, kita akan berakhir di keranda jenazah dan silakan beramal untuk membeli keranda jenazah. 2 buah menjadi program dari pesantren Jolali memudahkan orang mandi di tempat yang layak dan cepat dimasukkan keranda jenazah tanpa harus menyewa sejauh itu dengan ongkos sampai 200.000 mobilnya. Semoga para donatur memiliki jiwa yang mulia sebagaimana sudah ditunjukkan oleh para donatur seperti hamba Allah yang baru saja menginfakkan 1 juta rupiah untuk keranda jenazah. Sebelum J.I. Bujur Siatul Awaliyah 250.000, Bapak Ilham 1 juta rupiah, dan Bapak Hasan Ritonga 300.000, dan hamba Allah 50, hamba Allah lagi 50. Sementara yang ke-6 hamba Allah 1 juta. Sudah terkumpul dari 15 juta sekitar 20%-nya. Semoga kami mengajak penonton di 5 benua untuk menyisihkan uang menjadi bekal di akhirat, menjadi amal soleh dengan menginfakkan uang untuk membeli keranda jenazah sebagai program yang paling baru dari pesantren Jolali, yaitu wakaf paket keranda jenazah dan tempat mandi mayat. Moga-moga amal soleh Bapak, Ibu, kakak, adik semua
mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah dengan pahala yang mengalir abadi sampai alam barzah, alam kubur, alam menanti, entah berapa ratus juta tahun kita mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur karena tidak ada persiapan selama hidup di dunia kecuali kebakhilan. Semoga kita menjadi orang yang rajin berinfak, bersedekah fisabilillah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari Front
Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.